Anak orang kaya semua orang bermerek turun dari supercar. Riasan wajah yang pada saat dan sosok sekaleng kecap ikan terbang dari jauh. Pria itu sebelum gadis itu sempat membuka mulutnya, tutup toples kecap tiba-tiba terbuka. Saus X. Pria itu buru-buru meminta maaf kepadanya. Dan setuju untuk membayar gaunnya. Wanita kaya mengatakan dia memiliki mata tanpa lensa, memandang rendah orang lain seperti itu. Tapi pikirannya membuat wanita kaya semakin marah. Dia menghancurkan semuanya di sini untuk melampiaskan amarahnya. Dan mengusirnya. Sore harinya Pi datang untuk menghadiri pesta ulang tahun orang kaya itu. Terutama ada di level yang sama. Jadi tidak peduli padanya. Pi mengembara sendirian ke taman bunga di belakang. Dia juga mempraktikkan tindakan penyembuhan yang lembut. Mendengar langkah kakinya, dia dengan setelah mengatakan itu, dia mengangkat bibirnya yang manis. Berciuman sebentar. Keduanya tidak berharap untuk bertemu lagi. Pertengkaran dimulai tanpa diduga, menggunakan terlalu banyak tenaga menyebabkan kaki terkilir, bergegas keluar. Tembak bunga dan anggur segar untuk memberi selamat kepada mereka. Rencana benar-benar berantakan. Lalin putus asa dan melampiaskan amarahnya pada Pi. Dia mengambil kembang api dan melemparkannya ke Pi dan pergi. Lama gatal matanya. Katakan padanya untuk keluar dari kehidupan ibunya. Jika kesepian, kau dapat menemukannya untuk meringankan. Lalin dengan dia juga tidak berusaha menemukan wanita seperti dia lagi. Kata ini membuat marah Natapol. Segera berpura-pura menyedihkan. Memberitahu diri sendiri dengan sengaja untuk membuat ini tidak berdaya, dia mengambil vas bunga dan memukul kepalanya. Lalin berpura-pura menjadi korban. Mengatakan dia dan Lalin bertengkar, Lalin menyalahkan ibunya karena tidak membedakan antara hitam dan putih. Tidak heran ingin tinggal bersamanya, maka cepat nikahi pacar. Kemudian pindah dari rumah ini. Tinggalkan Lalin yang terluka. Bibi kecil pergi menghibur Lalin. Kalau tidak akan mengiriminya tabungan besar sebesar 1 miliar baht di bank Swiss. Ini bersemangat mencari pacar. Ditemukan lagi di rumah sang pacar ada seorang wanita. Dan wanita itu adalah sahabatnya. Sahabat buru-buru menjelaskan. Baru saja putus dengannya beberapa hari yang lalu dan membawa pulang wanita lain. Sahabat mengkritiknya karena putus beberapa hari yang lalu. Merayu pria lain diharikan oleh sahabatnya. Malam ulang tahun itu, Pi datang ke sahabat untuk membicarakan kerjasama. Sahabat akan datang untuk menemukannya. Katakan padanya untuk mencoba menghibur pacarnya. Kemudian Lalin tidak bisa melihat orang itu datang dan bergegas untuk menciumnya. Seorang teman dekat di dekatnya. Beri dia tamparan untuk meredakan amarahnya. Sahabat buru-buru berhenti. Lalin mengatakan itu semua karena jebakan sahabatnya. Sahabatnya. Dia ingin menyerang balik nona muda sombong yang selalu memerintah orang lain seperti pelayan ini. Dia dengan bangga berkata kepada Lalin. Dia menelan pahit dengan perkataan sahabatnya itu. Memikirkan kembali beberapa hari yang lalu, yang tidak berperasaan, pengkhianatan sahabat, pacar yang dibuang. Membuat Lalin benar-benar rusak. Seorang ibu, kekasih dan sahabat. Lalin dia juga bisa hidup bahagia. Ini, dia mengeluarkan dari sakunya, kunci asuransi bank Swiss. Jadi, temukan kunci dengan namanya di atasnya. Kunci ini dapat membuka pergi ke Swiss untuk membuka brankas bersama. Tapi tidak menyangka akan ditinggalkan oleh pacarnya. Dan kembalikan mood. Lalin memutuskan pergi ke Swiss sendirian untuk membuka brankas. Dari mobil dan mengumpat. Siapa tahu seorang pria keluar dari mobil sambil memegang pistol dan mengarahkannya ke arahnya. Dia takut untuk berbalik dan lari ketika dia membuatnya pingsan dan melemparkannya ke bagasi mobil. Jatuh. Pi turun dari mobil dan berkata ingin melapor ke perusahaan asuransi untuk menanganinya sendiri. Katakan padanya untuk pergi dengan cepat. Lalin di dalam mobil berteriak untuk hidupnya, tetapi Pi tidak mendengarnya sama sekali, pergi begitu saja. Pria memanggil bos. Pria itu membuka bagasi mobil dan diinjak-injak oleh Lalin. Lalin mengambil kesempatan pun Lalin jatuh ke sungai. Gadis itu segera memiliki sejumlah besar uang. Anak buah Natapol memukul Lalin. Dia terkena peluru dan jatuh ke di pagi hari. Untuk amannya, dia menyembunyikan kunci di tempat teraman. Jika aku kehilanganmu, aku tidak akan memiliki apa-apa dalam hidup ini. Tepat ketika dia memikirkan diri. Pi memimpin orang untuk menangkap pencuri sapi. Disalahpahami Lalin, orang jahat datang ke sini. Cepat melompat ke sungai. Pi melihat bahwa itu adalah seorang wanita dan dengan cepat mengejarnya, berteriak bahwa dia bukan orang jahat. Melihat seorang, Lalin mimpi. Bermimpi bahwa saya telah membuka sejumlah besar uang di bank Swiss di sini. Memanggilnya bangun dari mimpinya. Lalin terbangun untuk melihatnya dan terkejut melihat dia mengingat kejadian mengerikan kemarin. Dia meraih bantalnya dan memukul Pi dengan marah. Pi buru-buru menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya. Lalin masih tidak percaya dan terus melemparkan barang. Mengetahui bahwa Pi menyelamatkan seorang wanita. Ibu bertanya apakah dia mengenalnya, langsung tersipu. Di sisi lain, Natapol mengetahui bahwa Lalin telah tersingkir. Pikir mulai sekarungi sejak kemarin. Natapol panik dan berkata dia tidak bisa melihat. Pada saat ini, kan untuk aku. Jadi sekarang aku akan membuka brankas di Swiss. Mulai sekarang aku akan juga berkata di brankas. Dia melihat surat yang ditulis ayahnya untuknya. Ayahnya tidak.
Kemudian dia akan mengambil deposit itu sebagai kompensasi. Keluhan kedua orang tersebut